Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist Deutschland, voller Deutschland-Fans, und dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel. Wenn es so weiß ist, sind das nicht nur Deutschland-Trikots. Oh, how are you guys finding Qatar? Qatar, a beautiful place. Top class, top class. Is it better than you thought it would be? Of course, can I say something like political? Yeah, of course. The Western media has said all kind of shit about it, but it's been amazing. Like the people, the weather, the games, amazing. And how are you guys finding Qatar? Qatar is the beautiful country I've ever seen. Beautiful World Cup, the best. Is it better than you thought it would be? Oh my God, somebody unbelievable. Qatar, World Cup, unbelievable, the best. The best World Cup ever. Yes, there we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Media Barat lagi-lagi mencibir Qatar pada laga final yang dimenangkan oleh tim nasional Argentina, di mana sang emir Qatar memakaikan bis atau jubah khas Arab kepada Lionel Messi sebelum menyerahkan trofi Piala Dunia. Cibiran itu datang dari media asal Inggris, yakni BBC, yang saat itu menayangkan laga final di Lusail Stadion. Dalam siaran itu, mantan penyerang Inggris Gary Lineker selaku pengamat sepak bola yang ditemani oleh mantan pemain timnas Argentina Pablo Zabaleta mengatakan bahwa momen keajaiban sedang terjadi ketika Messi akan mengangkat trofi Piala Dunia, tapi sayang sekali emir Qatar malah menutupi kaos Argentina yang dipakai Messi dengan jubah khas Arab. Lalu Gary pun bertanya kepada Pablo Zabaleta tentang pendapatnya mengenai hal itu. Zabaleta pun menjawab, kenapa? Tak ada alasan untuk melakukan hal itu. Jubah bis itu hanya sebentar dikenakan Messi. Saat bintang 3 dipasang di jersey Argentina, jubah spesial itu dilepasnya. Rupanya jubah bis merupakan jubah tradisional Arab yang biasa dikenakan pria. Dahulu, bis biasa dipakai oleh Bedouins atau orang Baduy, suku pengembara di Jazirah Arab saat musim dingin. Bahannya mirip bahan kain karung untuk melindungi pemakainya dari air hujan. Kini, bis hanya dikenakan di acara khusus dan penting seperti pernikahan, festival, wisuda, dan Hari Raya Idul Fitri. Bahannya juga tipis, jadi tidak lagi digunakan saat musim dingin. Sehelai bis berharga sangat mahal, bergantung sulaman emas, perak, tembaga, dan kain sutra yang dipakai. Satu bis berkisar dari sekitar Rp415.000 hingga Rp82,9 juta. Kini jubah bis menjadi simbol perayaan, spesial dan memberikan kesan mewah. Royal bis contohnya, dirancang khusus untuk pangeran, politisi, dan orang kaya. Selain bangsawan, jubah bis umum dipakai oleh politisi, cendekiawan, keagamaan, dan orang-orang berpangkat tinggi di negara-negara Teluk Arab, Irak, dan negara di utara Arab Saudi. Selain itu, bis juga menjadi penanda atau pembeda sosok-sosok yang memakainya. Daerah Al-Ahsa di Eastern Province dikenal sebagai kawasan penjahit bis terbaik selama 2000 tahun. Mereka juga dikenal sebagai produsen bis paling sip di negara-negara Teluk sejak 1940. Beberapa tokoh masyarakat Arab pun angkat bicara terkait cibiran media Barat soal bis atau jubah tersebut. Di antaranya datang dari pakar pendidikan seni rupa asal Uni Emirat Arab, yakni Dr. Sarah Marzouk. Ia menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dalam memberikan bis atau jubah kepada Lionel Messi saat penyerahan trofi Piala Dunia adalah sebuah bentuk penghormatan tertinggi yang seharusnya mendapatkan apresiasi. Lalu ada Hassan Al-Thawadi, Sekretaris Jenderal Panitia Penyelenggara Piala Dunia 2022 Qatar, yang juga memberikan tanggapannya terkait bis atau jubah yang ramai menjadi sorotan itu. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani justru menunjukkan rasa hormat para pemimpin negara tuan rumah kepada para pemain sepak bola. Ia juga menilai aksi ini sekaligus menunjukkan keinginan untuk mempromosikan budaya Arab. Itu adalah pakaian untuk acara resmi dan dipakai untuk perayaan. Ini adalah perayaan Messi, kata Hassan Al-Thawadi. Piala Dunia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia budaya Arab dan Muslim kami. Ini bukan tentang Qatar, ini adalah perayaan regional.
Sejak awal terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, telah banyak framing negatif hingga berita yang terkesan fitnah disebarkan media-media barat. Seperti yang dilakukan seorang wartawan senior media ESPN asal Amerika Serikat bernama Mark Ogden, di mana ia memberitakan lewat akun Instagramnya tentang situasi kota Doha, Qatar yang ia sebut sebagai kota mati. Sepi dari pengunjung mancanegara saat perayaan Piala Dunia berlangsung. Tak menunggu waktu lama, liputan Mark Ogden tersebut langsung dibantah habis-habisan oleh seorang selebgram asal Saudi, yakni Abdullah Al-Ayadah, yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh presenter senior media ESPN asal Amerika Serikat merupakan fitnah. Al-Ayadah mengkonfirmasi bahwa Mark Ogden telah keliru tentang lokasi yang diliput bukanlah area berkumpul para supporter sepak bola, melainkan semacam perumahan elit yang memang steril dari keramaian. Ditambah Mark Ogden melakukan liputan pada jam 10 pagi, di mana kebiasaan warga Qatar dan banyak pengunjung lainnya masih berada di dalam rumah atau perkantoran. Karena cuaca yang sangat panas, bahkan Al-Ayadah bergurau jika Messi saja masih tidur di jam Mark Ogden liputan. Bahkan pihak FIFA mengeluarkan data jumlah para penonton selama babak penyisihan grup kemarin sebanyak 2,45 juta orang hadir dalam 48 pertandingan di berbagai stadion yang disediakan oleh Qatar. Selain itu, media barat lainnya yakni saluran ZDF yang berbasis di Mainz, Jerman, juga sempat menjadi sorotan karena ulah salah satu komentator olahraga mereka, Sandro Wagner, yang sangat rasis. Kejadian itu bermula saat Sandro Wagner menjadi komentator pertandingan antara Jerman melawan Spanyol dalam babak penyisihan grup. Pada menit ke-79, Wagner mengomentari tentang pakaian tradisional warga Arab di Qatar yang menonton pertandingan tersebut mirip jubah mandi, mengacu pada jubah putih panjang yang bisa disebut taub oleh masyarakat Qatar, yang memang sudah menjadi hal lumrah dikenakan pria di stadion. Seketika akun Twitter ZDF banjir kecaman dari banyak pihak, bahkan kaum Demokrat Jerman menyatakan penolakannya terhadap Sandro Wagner di seluruh televisi Jerman karena sikap rasisnya tersebut. Bahkan beberapa netizen membuat meme Sandro bersama beberapa pemain timnas Jerman sedang menggunakan handuk di kamar mandi. Menanggapi banyaknya kecaman, akhirnya Sandro Wagner pun meminta maaf karena komentarnya yang dianggap rasis. Wagner menyatakan permohonan maaf melalui akun Twitternya. Tindakan saya adalah kenyataan yang tidak dipikirkan dengan baik. Kata-kata yang saya ucapkan tidak sesuai dan lebih baik tidak saya katakan. Jika ada yang tersinggung, maaf, bukan itu niat saya, tulis Sandro. Media barat memang tidak ada habisnya untuk memframing negatif tentang Qatar, mulai dari isu pelanggaran HAM pekerja migran hingga pelanggaran hak-hak kaum LGBTQ. Mereka terus-menerus mengangkat isu tersebut dengan berbagai cara. Bahkan saat liputan Piala Dunia berlangsung, para reporter barat lebih fokus bertanya soal isu buatan mereka dibanding bertanya soal sepak bola. Namun meskipun demikian, strategi media barat dalam memframing buruk citra Qatar tak selamanya berjalan lancar. Seperti yang terjadi pada stasiun televisi swasta asal Jerman saat liputan khusus Piala Dunia di Qatar, di mana reporter dan narasumbernya sedang mengangkat isu kemanusiaan yang menjadi fokus utama mereka dalam tema acara tersebut. Hingga pada suatu momen wawancara, sang reporter lapangan mencoba bertanya soal hak asasi manusia yang ada di Qatar kepada seorang pria yang memimpin supporter sepak bola Jerman selama perhelatan akbar Piala Dunia berlangsung di negeri Teluk tersebut. Niat hati ingin mendapatkan jawaban yang mendukung argumentasi mereka soal pelanggaran HAM oleh otoritas Qatar. Malah sebaliknya, pria tersebut justru mengatakan bahwa mereka sangat senang bisa ikut hadir dalam suasana Piala Dunia kali ini. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap warga Qatar yang baik dan sopan. Mendengar jawaban yang tidak diinginkan itu, sang reporter terus mencoba bertanya kepada pria tersebut soal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh otoritas Qatar. Namun lagi-lagi jawaban pria itu semakin membuktikan bahwa tuduhan media barat selama ini adalah kepalsuan belaka. Menanggapi banyaknya kabar fitnah media barat tentang Qatar, seorang pria yang merupakan supporter sepak bola asal Amerika Serikat juga memberikan pengakuan mengejutkan tentang suasana Piala Dunia di Qatar, di mana ia meminta orang-orang untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang disampaikan oleh media barat. So it's my final night here in Qatar for the World Cup. I wish I planned this better, that way I could have gone to more games than just one. Because all the stadiums, they're all within
hour of each other. And I've met people that are going to like 16, 13 games and they've only spent like $1,300, $1,400. But don't believe the media. This place is beautiful. The people are nice. The accommodations are great. The hospitality has been phenomenal. So, and I just gotta say, with all the controversy, this has been a really well put tournament. Itulah beberapa informasi seputar framing negatif yang dilakukan oleh media-media barat terhadap Qatar. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.